Halo guys, selamat datang di Taro. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema yang disadari orang-orang tentang kamu saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya disonet ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa disonet, bisa nggak? Bisa sebagian aja yang disonet, atau bisa semuanya disonet kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, kita shuffle dulu kartunya. General reading yang disadari orang-orang tentang kamu saat ini. Yang disadari orang-orang tentang kamu saat ini. Ya. Iya, orang-orang menyadari kalau kamu ini banyak mengalami ketidakadilan, gitu ya. Ada orang-orang atau ada seseorang gitu ya yang menyakiti kamu, menyerang kamu berkali-kali ya. Di sini yang aku rasakan berkali-kali, tidak cuma sekali, karena di sini kayak kamu itu akhirnya kayak menimbulkan trauma di dalam diri kamu gitu ya. Di sini luka yang orang berikan ke kamu itu akhirnya membentuk diri kamu yang penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan ya, menjadi tidak mudah percaya dengan orang lain gitu ya, apalagi terutama untuk orang baru yang baru kamu kenal gitu. Kamu tidak mudah untuk terbuka, tidak mudah untuk mempercayai ya, dan kadang juga ada kayak rasa curiga gitu ya. Dan ini orang menyadari itu terjadi di dalam dirimu karena banyak orang yang bukan ya, adalah ya, entah ini bisa dibilang banyak orang atau ada seseorang yang memberi luka ke kamu, menyakiti kamu kayak terus menerus gitu, dan akhirnya kamu menjadi diri kamu yang di mode waspada ya, mode bertahan, mode penuh kehati-hatian gitu ya. Ya, orang-orang menyadari gitu. Kamu tidak banyak merespon apa yang orang lain lakukan ke kamu gitu ya. Kamu tidak banyak kamu tuh tidak menunjukkan siapa diri kamu, siapa diri sejati kamu gitu ya. Kamu tidak banyak berbicara, kamu tidak banyak bercerita terutama tentang diri kamu. Tapi di sini orang-orang menyadari kamu tidak banyak bicara, tapi kamu itu mengamati. Kamu banyak diam, tapi diamnya kamu itu bukan diam bodoh. Diam kamu itu ya diam-diam kamu mengamati, memperhatikan perilaku orang gitu ya, mengamati apa yang dilakukan orang. Nah, kayak kamu itu lebih suka mendengarkan, lebih suka mencari informasi tentang orang gitu kan. Dan orang-orang menyadari tipikal orang kayak kamu itu meskipun diem gitu ya, kelihatan polos, kelihatan diem, gak banyak bicara, gak banyak tingkah, tapi ternyata kamu tuh tahu banyak gitu ya, tahu banyak tentang orang lain gitu. Kamu kayak mengumpulkan informasi gitu ya, kamu menganalisis, menilai gitu. Dan tipikal orang kayak kamu gitu ya, tipikal orang-orang yang mengamati ini gitu, kayak punya kartu as gitu ya. Ya, kartu as untuk orang A, untuk orang B gitu ya. Ketika
Mungkin orang-orang itu suatu saat menyakiti kamu gitu ya, kamu punya kartu gitu untuk membuat orang yang menyerang kamu itu merasa nggak berdaya, merasa lemah gitu ya. Jadi kamu kayak bisa kayak memiliki kayak tahu gitu ya kelemahan orang gitu dari eh, kamu yang suka mengamati, suka suka diam-diam mengamati, memperhatikan gitu ya. Jadi orang-orang menyadari ya nggak bisa nggak bisa diabaikan nih tipikal orang kayak kamu gitu ya. Ya orang-orang menyadari gitu ya. Kamu sekarang banyak banyak pertumbuhan, banyak perkembangan gitu ya. Kamu tipikal orang yang tidak stuck di tempat gitu ya. Kamu terus berkembang, terus maju, terus upgrade diri. Kamu suka belajar gitu ya. Belajar dari tarot, belajar dari ya mana mana aja gitu yang buat kamu bisa bertumbuh, bisa berkembang menjadi lebih baik gitu ya. Ya, dan di sini ya orang-orang menyadari gitu ya. Luka yang orang lain torehkan ke kamu, ya, luka yang orang ya apa kayak luka yang kamu terima dari orang-orang di masa lalu atau bahkan sekarang gitu ya. Itu tuh kayak membentuk jiwa kamu yang baru gitu. Kamu sekarang menjadi jiwa yang mandiri, tangguh, percaya diri gitu ya. Kamu bisa melakukan hal sendiri, kayak kamu tidak butuh lagi persetujuan dari orang lain, kamu tidak butuh tepuk tangan gitu soal apa yang kamu lakukan gitu ya. Keputusan yang kamu ambil gitu tidak butuh lagi persetujuan dari orang lain. Ya, dan itu kamu dibentuk dari luka. Ya, jadi diri kamu yang sekarang gitu ya, yang penuh percaya diri, yang kuat, tangguh, gitu mandiri, ini adalah dibentuk dari luka kamu, trauma kamu, gitu ya. Jadi kamu tuh makin dihancurkan, makin disakiti, justru menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih tangguh, gitu. Jadi kamu tidak mudah untuk dijatuhkan, tidak mudah untuk dihancurkan, gitu ya, karena kamu jatuh, kamu kemudian kamu bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, lebih ya lebih kayak yang aku rasakan tuh di sini kayak kamu tidak tidak lagi takut dengan apapun gitu ya. Kamu tuh siap menghadapi uh, apapun yang ada di depan kamu dengan penuh percaya diri, dengan mandiri gitu ya yang aku rasakan gitu ya. Jadi apa ya kayak kamu tuh siap melangkah maju dengan apa yang ada di belakang, pengalaman yang ada di belakang, luka, trauma gitu tuh kayak oke, aku siap maju gitu ya. Siap menghadapi tantangan selanjutnya gitu. Kayak kamu tuh bilang ke diri kamu sendiri, aku sudah melewati banyak rasa sakit, aku sudah mengalami banyak kegagalan, trauma, ya, dan itu kayak menjadi bekal untuk diriku menghadapi masa depan gitu ya. Dan tidak ada lagi yang aku takutkan gitu ya. Tidak ada lagi yang aku takuti gitu. Karena ternyata toh juga aku sudah aku sudah apa ya kayak melalui banyak hal gitu di belakang. Udah melalui banyak hal aku dan nyatanya aku tetap berdiri tegak. Aku justru makin tangguh, makin percaya diri. Jadi kamu punya keyakinan gitu di dalam diri kamu. Gitu. Dan ya orang menyadari sekarang kamu makin
makin bersinar gitu ya, kerasakan ya, yang disadari orang-orang tentang kamu sekarang. Iya, iya, yang disadari orang-orang tentang kamu sekarang. Iya, kamu itu makin makin berkelas gitu ya. Kamu tahu gimana menghadapi konflik dalam hidup kamu itu dengan anggun, dengan berkelas gitu ya. Di saat orang lain itu masih panik ya, masih heboh, masih kadang ya kalau ada masalah gitu, ada orang yang mungkin menyakiti, menyerang itu bisa defensif, nggak terima gitu kan. Nah, di sini orang-orang tuh menyadari kamu tuh bisa setenang itu dalam menghadapi ya mungkin orang-orang yang toksik ke kamu, orang yang menyerang kamu, atau kamu tuh sangat tenang dalam menghadapi setiap problem di kehidupan kamu gitu ya. Di sini tidak berarti itu kamu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ketenangan kamu itu bukan bukan berarti kamu tuh nggak ngapa-ngapain. Kamu tetap cari solusi. Kamu tetap eh, kayak cari jalan keluar gitu ya. Jadi ketenangan kamu itu karena kamu fokus untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar. Jadi kamu tidak lagi dikontrol oleh emosi kamu, gitu ya. Ketika ada masalah, ada problem, gitu. Kamu sudah tidak dikontrol oleh emosi kamu, perasaan kamu. Tapi kamu tahu kamu harus ngapain, gitu ya. Kamu tahu kamu harus mencari solusi, harus mencari jalan keluar. Ya udah, setenang itu, gitu. Makanya kamu ketika menghadapi konflik dengan ketenangan kamu itu, ya akhirnya mudah untuk diselesaikan, cepat untuk diselesaikan, tidak berkepanjangan, tidak melebar kemana-mana gitu kan, karena kamu nggak lagi pakai emosi gitu. Jadi ya udah, kalau emang problemnya itu ya udah berarti emang itu harus diselesaikan gitu. Beda kalau orang yang masih pakai emosi gitu kan, masih dikontrol sama emosi itu kan, akhirnya pada akhirnya pasti akan ada penyesalan gitu kan, akan ya masalahnya akan berlipat-lipat gitu ya, dari hasil dari tindakan yang eh, yang itu emosi yang tidak terkontrol itu gitu kan. Dan ini bedanya gitu ya, yang orang sadari dari kamu tuh kayak nggak pernah punya masalah gitu. Kamu tenang, kamu anggun gitu ya, kamu berkelas gitu ya, kamu berkepala dingin, seolah-olah orang tuh kayak ngelihat kamu nggak pernah ada masalah, padahal bukan tidak punya masalah, tapi kamu udah tahu gimana ngehandle masalah gitu ya. Saya pakai kartu oracle yang disadari orang-orang tentang kamu sekarang. Ya, orang-orang menyadari gitu ya. Kebahagiaan kamu itu sangat sederhana. Kamu itu bukan tipikal orang yang hmm, ah, kamu tidak menuntut gitu ya. Kamu bisa bahagia hanya dari ya mungkin kayak contoh kecil, kamu bermain sama hewan peliharaan kamu itu pun udah bisa bikin kamu bahagia gitu kan. Kamu bermain sama anak-anak udah bisa bikin kamu bahagia, atau berkumpul sama teman-teman yang baik ya, yang tulus sama kamu itu udah bikin kamu bahagia. Atau sederhana kamu nonton drama gitu ya, kesukaan kamu itu udah bikin kamu happy gitu ya. Jadi orang-orang menyadari kebahagiaan kamu tuh sangat sederhana, dan kebahagiaan kamu itu menular gitu ya. Kalau kamu lagi bareng sama orang-orang, sama teman-teman gitu ya, kamu tuh kayak paling paling bercahaya, paling memberi
kehangatan, paling memberi keceriaan gitu ya. Ya, karena ya itu, kamu menularkan, ya menular energi kamu tuh menular, keceriaan kamu itu menular gitu. Oke, ya orang-orang sadari tentang kamu sekarang. Ya, kamu orang yang ramah, kamu humble, kamu banyak temen gitu ya. Dengan kerendahan hati kamu, keramahan kamu, itu tuh kayak orang-orang ngerasa nyaman gitu sama kamu. Dan di sini emang orang menyadari kamu mudah untuk mendapatkan teman, mudah untuk mendapatkan teman baru gitu. Dan uh, mereka menyadari ketika kamu bersama teman-teman kamu itu kayak gimana ya? Kamu tuh ada kebahagiaan tersendiri gitu ketika kamu bersama orang-orang teman kamu atau iya siapapun gitu ya. Dan di sini yang aku rasakan sih itu ya orang-orang menyadari ternyata ya gitu ya. Kamu orang yang ramah, humble dan ya kamu mudah menarik orang baru datang ke kamu gitu karena kamu beri rasa aman, rasa nyaman, orang merasa dihargai, ya, merasa dimengerti, merasa diterima gitu. Makanya ya orang merasa nyaman sama kamu, dekat kamu. Ya, orang-orang menyadari saat ini ya kamu kayak lagi menikmati momen-momen bahagia gitu ya. Kayak hari-hari kamu tuh sekarang lagi bahagia, lagi berbunga-bunga gitu ya. Dan di sini kesendirian kamu gitu ya, yang aku rasakan. Jadi kesendirian kamu pun kamu bisa bahagia gitu. Nggak harus bersama orang lain, nggak harus bersama temen. Ya, kamu sendiri tuh kayak kamu udah kayak ya menemukan gitu ya. Kesendirian kamu tuh kamu bisa menemukan kebahagiaan. Ada kebahagiaan, ada kesuksesan di sini yang aku rasakan, ada kenyamanan gitu ya. Nyaman bisa dari finansial, nyaman bisa dari diri kamu sendiri karena kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri gitu. Ya. Dan orang-orang menyadari eh kamu orang yang sangat disiplin, ya. Orang yang pekerja keras, orang yang ambisius. Kamu tahu prioritas kamu, kamu tahu apa yang ingin kamu tuju, gitu. Eh, kamu fokus dengan kestabilan finansial. Jadi kayak sekarang ini orang menyadari gitu kamu lagi fokus dengan pekerjaan kamu, ya, fokus dengan kesuksesan karir kamu, gitu. Dan ada juga sebagian orang yang menyadari emang kamu udah sukses, ya. Secara finansial oke, pekerjaan oke, gitu ya. Dan emang kamu lagi memprioritaskan pekerjaan kamu, lagi fokus dengan pekerjaan kamu. Gitu. Ya, dan di sini uh, kayak apa ya?
Yang aku rasakan tuh ketika kamu lagi fokus dengan pekerjaan kamu gitu ya, kamu bisa bilang tidak. Mungkin contoh kayak ada teman-teman kamu yang ngajak jalan gitu ya, ya kamu bisa menolak. Kayak kamu bisa bilang, "Oh maaf aku nggak bisa," gitu ya. "Aku masih banyak kerjaan nih," gitu. Jadi ya betul-betul memang kamu sangat fokus dengan pekerjaan kamu sekarang, gitu ya. Oke ya, di sini zodiak yang paling kenceng gitu ya, yang aku rasakan ada di Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, ya, kenceng juga. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ya, tapi ini tidak sekencang yang lain. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dan subscribe channel saya. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.